Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deiser Teresia Lono dengan NIM A321-24032. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume mengenai materi yang pertama, sistem ekonomi dan ketimpangan sosial. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 yang menekankan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya yang kedua ada stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarkis. Kemudian ada bentuk pelapisan sosial, yang pertama secara ekonomi, yang kedua secara politik. Kemudian ada stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Faktor lapisan sosial yang pertama sengaja dibentuk atau sistem pembagian tugas, kekuasaan, dan wewenang secara resmi dalam organisasi formal. Yang kedua secara sendirinya, yaitu di dalamnya jenis kelamin, usia, pendidikan atau kepandaian, keluarga, keturunan, dan kekayaan. Kemudian ada sifat pelapisan sosial. Yang pertama, sistem pelapisan tertutup. Yang kedua, sistem pelapisan terbuka. Kemudian yang ketiga ada assigned status atau status pemberian. Status yang diberikan oleh masyarakat sebagai penghargaan atau jasa, pahlawan atau tetua adat. Kemudian ada ukuran pelapisan sosial. Yang pertama itu ada kekayaan, yang kedua kehormatan, yang ketiga kepandaian, dan yang keempat kekuasaan. Selanjutnya, masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang dengan sifat homogen dan bermata pencaharian agraris. Ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, perbandingan antara lahan dan manusia besar. Yang kedua, lapangan kerja dominan agraris. Yang ketiga, hubungan antar warga sangat akrab. Yang keempat, norma agama kuat. Yang kelima, memegang teguh tradisi. Kemudian ada masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang dengan sifat heterogen dan bermata pencarian non-agraris. Selanjutnya, ada masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang dengan sifat heterogen dan bermata pencarian non-agraris. Ciri-cirinya yang pertama, adanya heterogenitas. Yang kedua, hubungan antar penduduk kurang akrab. Yang ketiga, lapangan kerja dominan industri. Yang keempat, norma agama tidak begitu kuat. Yang kelima, pandangan hidup rasional. Selanjutnya ada landasan sistem ekonomi Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, landasan sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya ada ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berplatform. Yang pertama itu ada moral agama, yang kedua moral kemerataan sosial, yang ketiga moral nasionalisme ekonomi, yang keempat moral kekayaan, dan yang kelima moral keadilan sosial. Selanjutnya ada pertanyaan, masih relevankah platform Pancasila dengan kondisi sosial ekonomi saat ini? Nah, relevansi tersebut dapat dideteksi melalui 3 konteks. Yang pertama, cita-cita ideal pendiri bangsa. Yang kedua, praktek ekonomi rakyat. Yang ketiga, praktek ekonomi aktual. Sekian penjelasan dari saya mengenai resume. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.